Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Esa. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN ya. Ini untuk pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang pertama, kita kan sudah banyak membahas tentang BPUPKI, kemudian bagaimana proses adanya Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas proses penetapan Pancasila. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama supaya belajar kita hari ini penuh berkah. Mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni wa yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah adanya penetapan Pancasila kemarin sudah kita bahas. Nah, masih ingat nggak siapa saja orang-orang yang membuat adanya Pancasila tersebut? Ayo, masih ingat nggak? Pancasila itu diproses atau dibentuk oleh 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan juga ada I.R. Soekarno. Nah, ketiga pahlawan tersebutlah yang memberikan ide-ide hingga akhirnya terbentuklah Pancasila yang sebelumnya berbentuk Piagam Jakarta. Setelah direnovasi kembali, akhirnya Pancasila ditetapkan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih terang lagi ya, lebih jelas lagi bagaimana sih proses penetapan Pancasila tersebut. Kalian harus tetap standby ya. Jangan lupa dicatat apa-apa yang penting supaya kalian walaupun belajar di rumah tetap punya catatan ya, karena itu suatu hal yang sangat penting. Nah, akhirnya kita lanjutkan lagi nih. Nah, setelah selesai pembentukan dasar-dasar Pancasila tersebut, akhirnya BPUPKI dibubarkan. Karena apa? Karena tugasnya itu sudah selesai. Nah, sekarang untuk selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini beda dengan BPUPKI ya. Kalau BPUPKI itu anggotanya ada dari Indonesia, ada warga Indonesia dan juga Jepang. Tetapi kalau PPKI ini khusus benar-benar hanya orang-orang dari Indonesia. Karena apa? Mereka merasa tidak nyaman jika ada warga Jepang yang ikut dalam kemerdekaan tersebut. Soalnya secara tidak langsung Jepang itu adalah sekutu bagi Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Agustus Jepang dia menyerah kepada sekutu. Nah, siapa aja sih sekutu Jepang? Sekutu Jepang itu ada Belanda, ada Amerika, dan juga Inggris. Nah, setelah dia menyerah kepada sekutu, akhirnya bersemangat sekali warga negara Indonesia ini ingin cepat-cepat mengadakan yang namanya proklamasi kemerdekaan. Karena pada saat itu setelah Jepang menyerah pada sekutu, Indonesia ini ada di mana kekosongan kepemimpinan. Akhirnya disitulah kesemangatan orang-orang Indonesia itu, pejuang-pejuang kita itu menetapkan Pancasila. Nah, tapi prosesnya tidak sampai di situ, masih sangat panjang. Ada juga peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok? Nah, di sini peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi di Kota Bandung. Rengas Dengklok itu adalah suatu desa yang sangat terpencil. Kenapa? Pada saat itu I.R. Soekarno diculik oleh para pemuda. Karena apa? Karena ketidaksepahaman antara kaum muda dan juga kaum orang-orang tua. Nah, tapi tetap satu tujuan. Maksud mereka bukan bermaksud jahat. Nah, diculik I.R. Soekarno ini untuk apa? Supaya proklamasi itu bisa segera ditetapkan. Nah, Ibu mau tahu siapa penjahit bendera merah putih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, penjahit bendera merah putih adalah istri dari I.R. Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, panjang sekali perjuangan Indonesia, makanya kita semua itu harus sangat bersyukur. Karena apa? Karena kita saat ini sudah bisa menikmati kemerdekaan itu. Walaupun saat ini
kita masih dijajah oleh virus corona. Nah, tapi jangan sedih ya, karena kalau kita berusaha, pasti kita akan mencapai kejayaan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada hari Jumat. Nah, pada saat itu juga pada saat bulan Ramadan, bulan puasa, akhirnya I.R. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, yang harus kalian tahu, salah satu negara yang paling mendukung kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Itu sebabnya kenapa kita sebenarnya juga berhutang budi kepada Palestina, karena mereka sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu bingung nih mau dibacakan di mana. Ada banyak sekali opsinya, akan tetapi harus sangat hati-hati pemilihan tempatnya, karena masih ada banyak orang-orang Jepang di Indonesia pada saat itu. Jadi kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikannya di suatu tempat, yaitu di rumahnya I.R. Soekarno tersebut. Nah, pada saat itu Indonesia bahkan kita mikrofon juga sampai pinjam, karena pada saat itu dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak dan sangat darurat. Subhanallah sekali ya, kita harus banyak mengambil hikmahnya daripada kemerdekaan Republik Indonesia itu, karena sesungguhnya kemerdekaan itu suatu hal kenikmatan yang subhanallah yang diberikan kepada Allah itu sangat istimewa kepada orang-orang yang negaranya merdeka. Kita bisa lihat Palestina, kemudian ada Iran, dan beberapa negara lainnya yang sampai saat ini masih berperang memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan tidur pun mereka tidak bisa lelap. Makanya kita harus bersyukur setiap saat akan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, pada saat pembacaan proklamasi tersebut, I.R. Soekarno juga didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, setelah pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan. Ada 3 keputusannya. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta. I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, yang ketiga, membentuk Komite Nasional Pusat. Nah, kalian hafal nggak naskah Undang-Undang Dasar 1945? Nah, dengerin ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang luas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Nah, Ustazah minta kalian lanjutkan, videokan kegiatan kalian menghafal Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, setelah dihafalkan, jangan lupa dikirim ke WA atau ke Facebook atau juga ke YouTube SMPI Al-Fatah. Oke? Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan terus semangat belajar. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang sudah kita punya. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.